Caranya adalah antadkuralaha, dengan kamu mengingat atas adanya taat dan khairat, kebaikan yang kau lakukan itu, ma wa'adallahu bihil amilin, apa yang telah Allah janjikan kepada mereka orang-orang yang beramal baik. Minal fawzul azim, dari kesuksesan, keberuntungan yang agung, wa naimil muqim, dan nikmat yang abadi, wa rahmati wa ridwan, dan kasih sayang dan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Dalam nasihat ini Imam Haddad memberikan satu resep ketika kita mendapati diri kita malas di dalam beribadah, dan terutama ini jika terjadi ketika saat-saat yang istimewa seperti datangnya bulan Ramadan. Kok ternyata Ramadan sama enggak Ramadan enggak ada bedanya, sama-sama saja. Kita enggak semangat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka caranya gimana supaya semangat? Maka bayangkan bahwasannya setiap apa yang Allah janjikan akan Allah berikan kepada mereka orang-orang yang beramal itu hanya Allah berikan kepada mereka yang mau mengamalkan ilmunya. Jadi surga Allah akan berikan kepada siapa? Orang yang beramal baik, orang yang bertakwa. Tidak ada orang tidak mau ibadah kemudian masuk surga. Kata Abu Yasin Muhammad bin Alawi al-Maliki, al-jannah mahibalas, ya. Surga itu enggak gratis. Tapi untuk melakukan atau menjalankan segala hal yang bisa menjadikan kaulah panjenengan masuk surga gratis. Sebaliknya, neraka itu gratis, tapi untuk masuk ke neraka enggak gratis. Tapi banyak orang itu yang lebih memilih sesuatu yang enggak gratis daripada sesuatu yang gratis dalam melakukannya. Jadi surga itu ada tiketnya. Jadi tiketnya enggak dibagikan semena-mena oleh Allah Subhanahu wa taala. Tiketnya surga itu enggak dibagikan gratis, tapi untuk mendapatkan tiketnya surga, perjalanannya gratis. Nah, kalau panjenengan hadir majelis di sore hari ini di rumah Haji Sukri, bayar mboten ya kira? Apa ditariin jenengan kali Pak Haji Sukri? Ya, mboten gratis. Kita ke sini tujuannya untuk apa? Cari surga. Kita ke sini cari surga. Nah, nanti dengan kita duduk di majelis ini, kita akan dapatkan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala yang itu akan menjadikan kaulah panjenengan layak untuk masuk surga. Nah, jadi kata Imam Haddad, kalau kita lagi malas, bayangkan bahwasannya Allah itu menciptakan surga bukan untuk orang yang malas ibadah, bukan untuk orang yang enggak punya ibadah atau enggak mau ibadah. Wa uzlifatil jannatu lil muttaqin. Uzlifatil jannah, dan diciptakannya surga itu lil muttaqin, untuk orang-orang yang bertakwa kepada Allah, orang-orang yang taat. Maka hendaknya kita mengingat bahwasanya walaupun saya ini sekarang berat untuk melakukan, tapi Allah Subhanahu wa taala janjikan kepada kita nikmat yang besar. Sama seperti orang yang kerja, ya. Kerjanya berat, apalagi Ramadan, siang hari dia puasa, ya. Dia dijemur di bawah terik matahari karena pekerjaan, tapi dia tetap lakukan. Kenapa? Karena dia tahu dengan dia bekerja ini dia akan dapatkan gaji. Untung-untung lek semangat mangke bosnya maringi THR kan ngoten. Nggih. Karena ada angan-angannya, ada tujuannya. Maka sama, kita hidup di dunia ini, tujuan kita itu kepingin nanti di akhirat hidup bahagia. Maka caranya yaitu capek dengan ibadah di dunia. Kemudian di antara nikmat yang akan Allah berikan kepada orang-orang yang mau bertakwa, mau beramal soleh, mau taat, yaitu wal khulud fi fasihil jinan. Allah akan berikan kepadanya nikmat bisa masuk ke dalam surga dengan kekal abadi di surga. Wal izzi wal rif'ati wasyarafi wal makanati indahu subhanahu wa ta'ala wa inda ibadihi. Dan dengan kita beramal soleh itu, Allah akan berikan kepada kaulah panjenengan itu kemuliaan. Jadi orang yang beramal baik niku Bapak Ibu, dengan sendirinya Allah akan jadikan dirinya itu mulia. Mulia di mata Allah, mulia di mata manusia.
Makanya ada orang itu yang dengan kita melihat wajahnya tidak ada di hati kita itu suudzon kalau ini orang yang gak baik. Nah, kenapa para hadirin? Terkadang memang Allah Subhanahu wa taala ingin memuliakan hambanya yang ahli taat itu dengan Allah jadikan hamba ini selalu dipandang dengan pandangan husnudzon oleh orang-orang di sekitarnya. Nah, sehingga kata Imam Haddad, lek kaulo panjenengan kok mulai malas ibadah, maka coba bayangkan janji-janjinya Allah untuk mereka orang-orang yang ahli taat, yang ahli ibadah. Karsane kalau panjenengan lebih semangat malih. Dan semakin kita berat untuk melakukan sebuah ibadah itu, ketika kita paksakan untuk melakukannya, semakin besar pahalanya. Niku kok ijrah niku. Dan ini juga pernah disampaikan oleh kita Muhammad. Dan hari ini kami juga dengar nasihat daripada guru kami Abu Yalib Sekar Baharun. Beliau mengatakan kalau kita itu lagi malas, misalnya niki biasanya penyakit le akhir-akhir Ramadan, ke awake dhewe malas ngaji Quran, sudah merasa puas dengan ngaji Quran yang kemarin, apalagi yang sudah hatam, sudah ngerasa cukup, wis pun hatam Quran ditutup misalnya, nanti buka malih Ramadan tahun depan misalnya ngoten. Itu kata Rasulullah SAW dan juga disampaikan oleh guru kami ya, Habib Sekar Baharun itu, kalau kita paksakan kita lakukan, pahalanya itu gak sama seperti kita melakukannya dengan hati yang tenang, dengan hati yang nyaman. Jadi ngaji, beramal baik, sholat ataupun amal baik yang lainnya, jika kita lakukan dengan hati yang nyaman, maka kita dapat pahala. Tapi di saat kita kok melakukannya, awalnya berat untuk melakukan tapi memaksakan, maka itu lebih besar lagi pahalanya. Nah, pernah Rasulullah ditanya oleh sahabat, ya Rasulullah, sedekah yang paling gede itu pahalanya sedekah yang seperti apa ya Rasul? Apa jawaban Muhammad? Nabi katakan, sedekah yang paling besar pahalanya itu adalah sedekah di saat kamu takut duitmu habis. Berarti kan apa tuh? Ya, nek, abang biru abu-abu, atau abang karo biru tok, kadung gayane buka dompet lah kok mboten enten duit alit, kan? Ndak ada uang kecil. Ah, berat tuh kita. Mau mengeluarkan yang biru itu berat. Tapi kita paksakan. Kadung buka niat sedekah, jangan sampai enggak jadi. Kita sedekah yang 50.000. Dengan awalnya hati itu melawan sekali itu. Nah, itu pahalanya lebih gede. Kenapa? Karena tadi kita takut fakir tuh. Tadi kita takut uang kita habis. Artinya melakukan sebuah kebaikan di saat hati itu berat untuk melakukannya, kok kita paksakan untuk melakukan, pahalanya semakin besar. Wa idza ahsasta min nafsika mailan ila al-mukhalafat aw iltifatan ila sayyi'at faruddaha anha bi sautil khauf. Jika kamu merasakan bahwasannya dirimu itu sudah mulai condong kepada kemaksiatan, mulai condong kepada hal-hal yang menyalahi aturan syariat, maka tolaklah, faruddaha anha, tolaklah keinginan hati untuk maksiat atau meninggalkan ketaatan itu apa? Bisautil khaufi, dengan cambuk rasa takut yang perlu kita hadirkan dalam hati kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi awake dhewe badhe maksiat nang bayangne napa niku? Neraka. Bayangkan kita enggak akan ditoleh oleh Nabi Muhammad. Bayangkan kita akan menyeberangi sirat, kemudian kita terpeleset karena maksiat yang akan kita lakukan ini. Nah, kita bayangkan itu cambuk. Nah, cambuk supaya kita enggak jadi untuk maksiat. Wa huwa an tudzakkiraha wa ta'idhaha bima tawa'adallahu bihi man asahu minal hawan wal wabal. Apa cambuk rasa takut tadi itu? Yaitu dengan kau ingatkan dirimu dengan apa yang Allah berikan kepada mereka orang-orang yang bermaksiat, minal hawan, daripada kehinaan, wal wabal, daripada bala, wal khizyi wan nakal, daripada balasan dan kehinaan, ya. Allah rendahkan serendah-rendahnya mereka orang-orang yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, wa tardi, dan Allah usir, ya. Allah tolak dia dari pintu rahmatnya Allah Subhanahu wa taala, wal khusran, dan kerugian yang besar. Jadi kalau kita mau maksiat, okay. Tapi kalau panjenengan eling-eling ngaten, ya. Dan kira-kira dengan maksiat ini kok kita kerjakan, kira-kira awake dhewe pantas masuk surga atau masuk neraka kira-kira.
Kan tidak mungkin orang yang maksiat kemudian dengan mudahnya dia akan masuk surga. Oh, tapi kan kalau ini umatnya Nabi Muhammad, umat Nabi Muhammad kan tirasik kullu ummati yadkhulul jannah, semua umatku itu akan masuk surga. Semua umatnya Nabi niku memang akan masuk surga kecuali satu yang enggak mau. Nah, cocok awak dhewe termasuk yang enggak mau niku. Makanya gampang melakukan maksiat. Gampang makan haram. Gampang untuk mengambil hak orang lain. Nah, jangan-jangan kita termasuk yang enggak mau. Atau seandainya kita mungkin merasa kita ini umat Nabi Muhammad yang bakal masuk surga. Nah, masalahnya yang perlu kita pikirkan itu masuk surganya di awal apa di akhir. Nah, kalau masuk surganya di awal, wah enak nih kok. Artinya mboten damel napa niku atau enggak pakai transit dulu, nggih. Nah, sing masalah kan transit. Nggih, jenengan masuk surga tapi transit riyen sak tahun ning neraka ngoten. Nah, kan enak itu loh. Jangan dikira wis ndak apa-apa. Transit ning Mekah Madinah ngoten badhe bidal haji umrah kok transit tek tasik mendingan ngoten nggih. Kenapa transitnya di Brunei Darussalam misalnya enak. Transitnya di Singapura, transitnya di Malaysia atau yang transitnya ada di Turki, ada di Mesir enak ngoten. Jenengan sakit jalan-jalan dulu. Lek teng neraka kan mboten penak ngoten. Ndak enak. Transit neraka kata Nabi kita Muhammad paling ringannya sisa neraka itu ketika ada orang yang mau masuk ke neraka, belum dia sentuhkan telapak kakinya di lantainya neraka, ubun-ubunnya sudah mendidih. Jadi di dekatnya neraka itu panas. Napa malih kalau kita sudah sampai ke dalam neraka, naudzubillah semua naudzubillah. Sehingga ketika ada keinginan untuk maksiat, hadirkan seakan-akan bahwasanya dengan kita melakukan kemaksiatan ini, ya wis pastikan kita ini gak akan masuk surga. Wa iyyaka wal wuqu' fi ma waqa'a fihi ba'du syatihin min al-istihanah bi sya'nil jannah wan nar wa 'azzim ma 'azzama Allah wa rasuluh. Dan hati-hatilah kamu, ini disebutkan di sini Imam Haddad. Hati-hatilah kamu dari apa yang sering dilakukan oleh orang-orang yang meremehkan surga dan neraka. Ndak dielingne Pak, aja ninggalne poso. Poso niku wajib. Lek kepengin hidup bahagia dunia akhirat, kepingin menjadi ahli surganya Allah niku nggih kedah poso. Urusan poso apa neraka surga mangke. Sakniki urusan dunia dhisik. Ini kan ada orang seperti itu. Ada orang kalau mau ibadah setengah-setengah seperti yang tadi kita sampaikan. Ada orang itu para hadirin sholatnya hanya mau seminggu sekali. Namun Jumatan tok. Subuh, zuhur di hari-hari yang lain dia nggak mau kerjakan. Ada orang yang maunya ibadahnya, sholatnya namun setahun sekali, Idul Fitri. Dia dipikir dengan dia sholat Idul Fitri itu Allah bakal cinta kepadanya, mboten. Itu orang bodoh. Gitu. Kalau ada orang nggak sholat 5 waktu, terus sholat Idul Fitri, nggak dianggap ibadah sama Allah itu. Nah, sering kami contohkan itu. Karena ibadah sunnah itu tujuannya diantaranya adalah menambal ibadah wajib. Pripun istilah menambal ini kan berarti yang wajib kurang sempurna ditambal dengan yang sunnah. Ini yang wajib aja nggak dia kerjakan, nggak? Apa yang mau ditambal? Kan gitu logikanya. Nah, sering kami contohkan seperti halnya kalau saya datang ke tukang tambal ban, saya bilang, Pak, saya mau nambal ban. Tukang tambalnya tanya, nggih Pak, bannya pun di mboten gadah kula. Aneh enggak? Pasti tukang tambal bannya bilang, wong edan nggih. Wong gendeng enek pengen nambal ban ndak duwe ban gitu. Mau nambal ban tapi enggak punya ban. Ya sama sudah seperti orang yang enggak mau ibadah wajib tapi yang sunnah dia kerjakan. Yang sunnah dia kerjakan. Wa amal lillahi annahu rabbuk, dan beramallah kamu itu karena Allah. Karena Allah itu Tuhanmu. Jadi kita ibadah dia untuk Allah. Jangan diniatkan untuk yang lainnya. Wa anta abdu, dan kamu itu adalah hambanya. Jangan jadi hambanya manusia. Tampilannya seperti hambanya Allah, tapi hatinya hambanya manusia. Tampilannya gini masjid, ya ngaji, maca Quran, gitu.
zikir, seakan-akan tampilan zahirnya dia hambanya Allah, tapi ternyata batinnya dia hambanya manusia, ngajinya, sholatnya, ke masjidnya, ibadahnya, semuanya hanya untuk mencari gelar di hadapan manusia. Was'alhu an yudkhilakal jannatah, dan mintalah kepada Allah agar Allah masukkan kamu ke dalam surga. Wa an yu'idzaka min narih, dan mintalah perlindungan kepadanya agar kamu tidak dimasukkan ke dalam neraka. Dengan apa? Bifadlihi wa rahmatihi, dengan anugerah dan kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala. Jadi para hadirin, meminta surga dan meminta perlindungan dari siksa neraka itu termasuk daripada apa yang diajarkan Nabi. Nah, sekarang Nabi kita Muhammad itu, para hadirin, nganjurkan kita kalau Ramadan banyak membaca doa asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah nas'alukal jannata wa na'udzubika minan nar. Itu Nabi amalkan kalau Ramadan. Nah, sekarang secara logika para hadirin, berarti kan di saat itu, di zamannya Nabi 1400 tahun lebih yang lalu itu, Nabi mengamalkan daripada zikir ini. Yang artinya Nabi minta kepada Allah, ya Allah masukkan aku ke dalam surga dan lindungi aku dari neraka. Lah kira-kira apa iya Nabi kita Muhammad itu masuk neraka? Kan boten. Mustahil. Karena Nabi Muhammad manusia yang ditunjuk oleh Allah yang akan buka gerbangnya surga pertama kali, Nabi kita Muhammad ini. Nah, Nabi ajarkan itu, para hadirin ngajari umatnya. Nah, supaya kita ini selamat, maka minta kepada Allah Subhanahu wa taala. La yaruddul qadara illa du'a. Tidak ada yang bisa merubah takdir kecuali Allah Subhanahu wa taala itu mengijabahi doa kaula panjenengan. Jadi kita minta, tugas kita minta aja kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun kita nggak pantas. Makanya kata Imam Haddad, mintanya dengan wasilah apa? Bifadlihi wa rahmatihi. Dengan keagungan anugerahnya Allah dan dengan kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau kita minta kepada Allah, ya Allah, jadikan amalan saya ini layak untuk menjadikan saya masuk surga, enggak layak. Sangat tidak layak. Kenapa? Amalan apa yang bikin kita layak masuk surga? Amalan apa yang bikin kita percaya diri kalau kita itu akan menjadi ahli surga? Amalan yang mana coba? Zikir kita. Zikir kita paling dengan lisan saja. Salat kita ya jarang khusyuk. Ini kan? Kemarin sudah kita ngaji bersama. Kata Rasulullah SAW dalam hadisnya, kalau ada orang salat noleh, ya dia tolehkan kepalanya sekali, 2 kali, sampai bahkan 3 kali, maka Allah akan berpaling darinya. Imam Haddad mengatakan, liku sing noleh kepalanya. Gimana kalau yang noleh itu hatinya? Sedangkan hati itu tempat Allah memandang kita. Allah nggak lihat kepala kita. Yang Allah lihat utama itu hati kita. Ada yang paling sering awak itu kepalanya mboten noleh, tapi hati ini noleh. Gitu kan? Noleh. Ini sering gitu. Ini sholat asar, wis mikir nih neng omane Pak Haji Sukri kira-kira buka apa ya? Lagi sholat itu, mikirkan sesuatu yang rendah, sesuatu yang akan kita masukkan ke dalam perut kemudian keluar jadi kotoran. Cuman mikirkan kadang hal-hal yang remeh. Nanti yang lagi kerja ikut orang, mulai nih akhir minggu akhir Ramadan nih sholatnya malah tidak khusyuk. Kira-kira THR tahun ini pinten ya gitu. Coba semakin kemana-mana itu pikiran. Apakah sholat itu yang akan jadikan kita ahli surga? Pantas betul kira? Tidak pantas. Nah, sehingga kita itu ibadah tujuannya cuma satu, ngarep kasih sayangnya Allah, ngarep kasihannya Allah Subhanahu wa taala. Mugi-mugi kita ini ibadah dikasihani sama Allah. Sama seperti halnya seorang anak yang dia tidak minta secara terang-terangan kepada orang tuanya, namun cerita, Pak, kalau kumpul kalian rencang-rencang. Kata anaknya ini masih kecil, teman-teman saya Pak tadi beli bakso semuanya, beli pentol semuanya, namun kula tok sing mboten. Itu anaknya enggak ngomong, Pak nyuwun duitnya mboten. Tapi orang tua yang karena hatinya penuh dengan kasih sayang, orang tuanya itu secara spontan dia langsung keluarkan uang, nggih, lha niki jenengan tumbas. Ya. Pentol. Kenapa? Karena ada kasihan. Itu yang kita harapkan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, saya jujur ya Rabb, ibadah saya tidak ada yang sempurna.
Salat kita sik dereng khusuk ya Allah, sedekah nggih kadang-kadang loman, kadang-kadang pelit nggih. Nanti ya Allah kalau sedekah nggih sing didalaken nggih namung sing kedhik mawon, mboten tahu sing ngedalaken sing gedhe padahal nggih kadang mampu kula. Tapi ya Allah, kula lek jenengan lebetaken dateng neraka kula mboten kiyat ya Rabb. Nah, itu yang sering kita baca itu, ilahi lasudil firdausi ahla wala aqwa ala naril jahim. Ilahi lasudil firdausi ahla, ya Allah, untuk masuk surga Firdaus ini saya nggak pantas ya Rabb, nggak pantas, jauh dari kata pantas. Wala aqwa ala naril jahim, tapi lek panjenengan ya Rabb masukkan saya ke neraka saya juga nggak kuat ya Allah. Fahabli taubatan waghfir dhunubi, ya Allah berikan kepada saya taubat, bukalah pintu taubat untuk saya. Waghfir dhunubi, dan ampunilah dosa-dosa saya. Fa innaka ghafirudz dzambil azim, karena sungguhnya Engkau adalah Zat yang Maha mengampuni semua dosa. Nah, ini harapan, perhatian, harapan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa idz qala laka asy-syaitanu la'anahullah inna Allah subhanahu wa ta'ala ghaniyun anka wa an amalika wa la tanfa'uhu ta'atuk wa la tadurruhu ma'siyatuk. Dan jika setan itu berkata kepadamu, sungguhnya Allah itu enggak butuh kamu dan enggak butuh dengan ibadahmu, wa la tanfa'uhu ta'atuk, dan Allah itu enggak ngambil manfaat dari ketaatanmu, dan Allah juga tidak akan terpengaruh dengan kemaksiatanmu. Nah, ini biasanya setan ini ngatain, wis ora usah napa niku banter-banter lah ibadah, la istakdiri mlebu swarga nggih bakal swarga. Nah, ini kan biasanya gitu setan itu. Membisikkan sesuatu yang seakan-akan itu hak tapi padahal tujuannya batil. Makanya disebutkan dalam para ulama kan kadang setan itu menggunakan sebuah kalimat-kalimat, kalimatu haqqin urida bihal batil. Kalimat yang hak tapi tujuannya batil. Kalimatnya hak. Neraka, surga itu sudah Allah tentukan mulai kita masih di perut ibunda kita. Iya, benar itu. Tapi ketika dikasih bumbu sama setan, sehingga kamu ya usah banter-banter lah ibadah, ndak usah nemen-nemen lah ibadah. Lawang surgamu, nerakamu wis dipastikan kalian Gusti Allah Subhanahu wa taala. Nah, dibumbui sama setan. Akhirnya awake dhewe mikir, iya ya. Nyapa gasal-gasal ibadah. Lek takdire mlebu swarga nggih bakal mlebu swarga. Nah, ini makanya dijawab oleh para ulama, nggak bisa seperti itu. Sekarang gini, diibaratkan sama para ulama itu, dengan kita kalau melakukan sebuah perjalanan, kalau kita katakan, yus, nggak usah ibadah sing nemen-nemen, pokoknya masuk swarga, takdirnya masuk swarga, bakal masuk swarga. Nah sekarang logikanya gini, kalau panjenengan dari Ngantru mau ke Surabaya, harusnya panjenengan berjalan kemana? Kemana? Ke utara, gitu kan? Dan terkadang itu pasti kita lakukan. Kalau kita mau ke Surabaya pasti ke utara. Kalau memang kita punya keyakinan kalau bakal takdirnya sampai, pasti akan sampai, ya sudah, coba jenengan kalau ke Surabaya jalannya ke selatan. Selatan mentok, mentok kanan, mentok malih apa? Gondang iri, jaraan terus sampai melebet Trenggalek, Ponorogo, kira-kira dugi Surabaya mboten kira-kira. Enggak akan gitu loh. Jadi surga itu punya jalan, neraka juga punya jalan. Kalau seandainya memang di catatan takdir kita bukan orang yang ahli surga, tapi karena kita jalan di jalannya surga, ini bukan hal yang mustahil. Allah bisa merubah takdir tadinya itu. Karena yang memiliki takdir itu Allah, yang menentukan Allah, yang berhak merubah juga hanya Allah Subhanahu wa taala. Makanya tadi dikatakan oleh Muhammad, la yaruddul qadara illa du'a. Tidak ada yang bisa merubah takdir itu kecuali harapan. Nah, kita jalan ke jalannya surga ini kan kita mengharap untuk masuk surga. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala jadikan kita orang-orang yang ahli surga. Fakullahu sadaqta. Nah, jadi jika setan ngomong kepadamu seperti itu tadi, ngapain kamu ibadah nemen-nemen? Allah enggak butuh ibadahmu. Allah juga tidak akan terpengaruh dengan maksiatmu. Maka katakan sadaqta. Nggih, leres setan, kata nggih. Nggih, leres setan gitu. Walakin, tapi tambahi, akan tapi ana fakirun ila fadlillah. Tapi kula niki betahaken anugerahnya Allah. Saya itu butuh dengan kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala.
Yang itu hanya bisa didapatkan bil amalis salihi, dengan amal soleh. Makanya kalau niki beramal mboten nyuwun swarga. Saya ini beramal hanya ingin mendapatkan rahmatnya Allah. Lek kiranipun angsal rahmat Gusti Allah, maka saya akan Allah masukkan pasti ke dalam surga. Ini kalau kita katakan, jenengan kalau panjenengan lek salat ben apa? Ben mlebu swarga belum tentu gitu. Sing paling tepat itu kalau panjenengan salat ben angsal rahmat Gusti Allah. Kenapa? Karena diceritakan Nabi kita Muhammad, ini saya cerita Nabi dalam hadisnya. Nabi cerita, dahulu ada salah satu Bani Israel itu, saking taatnya datang Gusti Allah niku, dia tinggalkan segala urusan dunianya. Dia khalwat berdiam diri, ibadah kepada Allah selama 500 tahun, kata Nabi Muhammad. Fokus ibadah tok 500 tahun niku. Sampai dalam riwayat dikatakan, saking Allah itu sukanya dia beribadah niku, remen niku Gusti Allah niku, dia ahli taat sampai Allah jadikan semua kebutuhannya itu tercukupi. Piyambake niku lek napa? Karena tinggal di pesisir atau tinggal di pegunungan yang dekat dengan pesisir, dia susah untuk mendapatkan air yang tawar. Tapi piyambake lek pun mendet toya datang napa? Laut itu, Allah rubah air laut itu jadi tawar supaya dia bisa minum. Dan Allah tumbuhkan di tempat dia khalwat itu pohon delima, pohon buah-buahan, pohon buah delima, yang setiap dipetik akan tumbuh lagi yang baru. Saking cintanya Allah sama dia itu. Tapi kata Nabi Muhammad SAW, ketika dia wafat, Allah Subhanahu Wa Taala katakan kepada malaikatnya, wahai malaikatku, masukkan dia ke dalam nikmat-nikmatku, berikan nikmat-nikmatku kepadanya dan jadikan dia ahli surgaku birahmati, karena kasihanku, kata Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu ternyata Bani Israel ini nggak terima, dan dia katakan, ya Allah, kula niki ibadah datang panjenengan 500 tahun ya Allah, saya nggak ngurusi dunia, saya tinggalkan semua keluarga saya fokus ibadah kepadamu 500 tahun, kemudian engkau masukkan saya ke surga hanya cuman karena kasihan ya Allah. Lu mana amal saya 500 tahun itu mana ya Allah? Akhirnya apa kata Allah Subhanahu Wa Taala? Allah katakan kepada malaikat, hai malaikat, ambil satu butir matanya, timbang dengan ibadahnya selama 500 tahun. Ternyata nikmat penglihatan satu mata ini lebih berat daripada ibadah 500 tahun. Doa awak itu ora tau khalwat, gitu kan? Enggak pernah khalwat, kita lek khalwat ning kamar ya umek-umek HP, gitu kan? Lek para ulama walidin ya, khalwat Sayyidah Maryam khalwat di mihrabnya ibadah mboten tiktokan. Kita nggak pernah khalwat, ibadah umur nggak sampai 500 tahun, ibadah yang nggak 24 jam kita ibadah kepada Allah. Kemudian merasa dirinya ahli surga, layak dengan ibadah yang sedikit masuk surga. Oh, siapa kita? Nah, sehingga jawaban yang tepat untuk setan yang membisikkan kepada kita agar tidak beribadah itu, maka kita katakan bahwasanya saya itu butuh kepada Allah, butuh rahmatnya Allah, yang itu hanya bisa saya peroleh dengan saya beramal baik. Semoga Allah jadikan kaulah panjenengan sedaya orang-orang yang ahli taat, orang-orang yang dijauhkan daripada kemaksiatan, dan semoga Allah merahmati kita semuanya sehingga kita Allah takdirkan semuanya masuk ke dalam surga firdausnya bersama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kita juga doakan untuk Sayyidul Bair Pak Haji Sukri sekeluarga, semoga diberikan kelancaran rezeki, diberikan kesehatan, panjang umur, fi taatillah, keluarganya dijadikan keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah, anak keturunannya sampai hari kiamat ahli shalah, ahli ibadah, dan semoga kita semuanya diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala panjang umur fi taatillah, yang sempit rezekinya dilapangkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang sakit diberikan kesembuhan, yang punya hutang dilunasi hutang-hutangnya, yang sempit rezekinya dilapangkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semoga Allah wafatkan kita setelah panjang umur kelak dalam keadaan husnul khatimah. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli salihah bi sirril Fatihah. أشهد أن لا إله إلا الله أستغفر الله نسألك الجنة ونعوذ بك من النار أشهد أن لا إله إلا الله أستغفر الله نسألك الجنة